Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali kita mau belajar lagi pelajaran The Secret of Judas. Kita sudah masuk di dalam ayat yang ke-18 saudaraku. Ayat yang ke-18 ini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama kita sudah belajar tentang tampilnya pengecek-pengecek di akhir zaman yang mengolok-olok di mana janji kedatangan Tuhan saudaraku. Nah, di video kali ini kita akan belajar titik penentuannya. Bagaimana titik penentuan kedatangan Tuhan? Kita tidak menunggu tanggal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi jika kita tahu titik penentuannya, maka kita bisa tinggal menghitung angka 3,5 tahun, kita akan tahu tanggal kedatangan Tuhan. Tapi kalau kita menunggu tanggal kedatangan Tuhan, maka itu akan terlambat. Nanti kita akan melihat lebih dalam soal ini, saudaraku. Kedatangan Tuhan itu ada dua jenis, yaitu secara pribadi, itulah kematian. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Satu kali manusia akan mati dan setelah itu akan dihakimi. Juga Amos 4:12 di mana bersiaplah menghadap Tuhanmu, itu Amos 4:12. Itu pertama, kematian secara pribadi. Kedua, kedatangan Tuhan secara bersama-sama. Itulah yang dinamakan peristiwa pengangkatan. Nah, peristiwa pengangkatan ini, peristiwa kedatangan Tuhan ini ternyata berlangsung dalam dua tahap. Yaitu seperti pencuri, kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kedua, Wahyu 1 ayat yang ke-7 dikatakan, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Loh, kok tampaknya bertolak belakang kedatangan Tuhan ini? Ada yang seperti pencuri, ada yang seluruh dunia melihat. Ini saling melengkapi, yaitu terjadi dua tahap. Tahap yang pertama seperti pencuri, itu adalah peristiwa pengangkatan di mana Tuhan Yesus datang hanya mengambil orang-orang yang berharga, orang-orang yang setia, orang-orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sedangkan yang tidak sungguh-sungguh itu akan ketinggalan ikut zaman antikris, saudaraku. Nah, di Wahyu 1 ayat ke-7 itu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya di akhir, sebelum kerajaan 1000 tahun, di akhir zaman antikris. Itu ada perang Harmagedon. Tuhan Yesus bersama dengan puluhan ribu orang-orang kudus itu datang. Nah, kita sudah belajar kan peristiwa ini di video yang lama itu, saudaraku, di Yudas 1 ayat yang ke-13, 12, ayat yang ke-12. Nah, jadi ada dua tahap. Tahap pertama seperti pencuri, yaitu peristiwa pengangkatan. Kedua itu tahap penghakiman, itu perang Harmagedon. Nah, sebelum mengerti letaknya pengangkatan ini, saudaraku, kita perlu belajar jadwal waktunya Allah. Pengangkatan ini ada di mana? Nah, sebelum itu kita mau belajar jadwal waktunya Allah supaya kita tahu bahwa Allah itu sangat teratur dalam merencanakan, saudaraku. Nah, saya punya satu slide PowerPoint. Saudara bisa lihat ini di sini. Ini adalah peristiwa minggu ke-70 Daniel. Mungkin saudara bingung, apa itu yang dinamakan nubuatan 70 minggu Daniel. Nah, sebelum masuk ke situ, saya akan tampilkan ini rencana Allah dalam manusia, bahwa satu hari itu sama dengan 1000 tahun. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Dan rencana Allah itu untuk manusia, hanya untuk manusia saja. Dan dari kekal sampai kekal. Dari kekal Allah menciptakan langit dan bumi dan akan kembali dalam kekekalan. Itu langit dan bumi itu akan dihancurkan dan diganti yang baru. Nah, untuk itu kita akan melihat jadwal waktu Allah lebih dulu. Nah, ini ada jadwal waktunya Allah, itu terbagi menjadi 7 hari penciptaan, itu sama dengan 7000 tahun. Sejak Adam dan Hawa jatuh itu terhitung 7000 tahun, saudaraku. 2000 tahun pertama ini adalah zamannya Adam dan Hawa, saudaraku. Zamannya Adam dan Hawa, dan ini benar-benar ada zaman Nuh juga di situ sampai zaman
Abraham. Itu 2000 tahun pertama. 2000 tahun kedua itu zaman Taurat, zaman Musa, saudaraku. Sampai zaman akhir ini 2000 tahun kedua itu adalah Tuhan Yesus datang pertama kalinya, yaitu dalam bentuk bayi. Itu Tuhan Yesus datang. Terus 2000 tahun ketiga ini adalah zaman gereja, di mana di ujung zaman gereja ini ada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dan selanjutnya adalah kerajaan 1000 tahun. Setelah itu kita tahu di sini di ujungnya adalah perang Gog dan Magog, terus ada tahta putih yang besar, terus ada surga bumi yang baru. Ya, kita sudah belajar itu di ayat yang ke-13. Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini, nah ini kapan? Di mana? Ya, kita hanya tahu secara garis besarnya yaitu di ujung. Loh, kita sudah lebih kok, ini sudah 2020. Kok tidak datang-datang Tuhan Yesus? Apakah itu bohong? Tidak. Waktu Allah dengan waktu manusia itu berbeda. Waktu manusia sendiri saja dibagi menjadi bermacam-macam. Ada tahun Hijriah, ada tahun Kabisa, tahun Masehi, tahun apa itu? Tahun Cina dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, kita juga nggak tahu. Tapi anggap saja ini adalah sebagai kemurahan Allah untuk kita bisa terus bertumbuh, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Nah ini saudaraku, 7.000 tahun. Nah kita masuk dalam nubuatan minggu ke-70 Daniel. 70 minggu Daniel. Nubuatan ini bisa, kalau kita mengerti hal ini saudaraku, ini bisa kita lihat itu lebih dalam lagi soal timingnya kedatangan Tuhan. Kita baca nubuatan minggu ke-70 atau 70 minggu Daniel ini di dalam Daniel 9 ayat yang ke-24. Daniel 9 ayat yang ke-24 sampai 27. Saya bacakan. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu. Ini saya kembalikan PowerPoint-nya ini. Atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Siapa itu kotamu yang kudus? Yerusalem. Untuk ini tujuannya untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, untuk mengurapi yang maha kudus. Ada 6 janji saudaraku di sini. Tujuan 70 kali 7 masa. 70 nubuatan Daniel ini. Nah, setelah 70 minggu Daniel selesai, itu muncul ini. Melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan. Kapan fasik itu tidak ada? Kapan dosa itu tidak ada? Kapan tidak ada kesalahan? Itulah saat zaman 1000 tahun. Jadi 70 minggu Daniel ini bermula di sini, berakhirnya di sini, saudaraku. Tepat sebelum masuk kerajaan 1000 tahun. Nah, bermulanya kapan? Nah, kapan ini itu ada di dalam ayat yang ke-25. Ini ya. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar. Nah, apa firman itu keluar? Yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Nah, kapan firman Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali? Itulah saat dekret Koresi. Sudah bisa baca di dalam kitab Esra itu dekret Kores. Itu letaknya di sekitar sini, saudaraku ya. Nah, ini dekret Kores muncul. Ayo semua pulang ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Nah, ini saudaraku. Kita lanjut lebih dalam lagi. Ini di ayat yang ke-25, ternyata 70 minggu Daniel ini dibagi menjadi 2. Itu di ayat yang ke-25. Sebetulnya dibagi 3. Nanti kita akan lihat lebih dalam. Ayat yang ke-25 saya bacakan. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Jadi saat firman itu keluar, yaitu Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Nah ini seorang raja,
ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Jadi dari sejak firman itu keluar dari dekret Koresi sampai pada kedatangan seorang diurapi, seorang raja. Siapakah itu seorang raja, seorang diurapi? Itulah yang dinamakan Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Itu jadi dari sini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Nah ini saudaraku, itu ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Apa artinya ini? Nah, 70 minggu Daniel, istilah minggu. Kita mau belajar dulu istilah minggu supaya kita tidak bingung di sini. Istilah minggu. Minggu itu dalam terjemahan King James itu weeks, minggu. Di dalam terjemahan baru itu masa, saya sudah bacakan masa. Dalam terjemahan lama itu sabat. Kata minggu dalam Imamat 23 ayat yang ke-15, saya akan lebih pelan-pelan di sini supaya saudara bisa menghafal, bisa mengerti. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Nah ini sabat itu 7. Nah istilah minggu atau sabat ini bisa bermacam-macam juga. Bisa ada hari sabat, itu hari ke-7. Juga ada bulan sabat. Juga ada tahun sabat, saudaraku. Ada tahun sabat. Nah, ada minggu sabat, ini 7 minggu. Nah, ini saudaraku, di dalam Imamat 25 ayat yang ke-8, ini selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yaitu 7 kali 7 tahun, sehingga 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Nah ini jelas 7 tahun kali 7 kali 7 tahun, 49 tahun, ini tahun sabat. Jadi sabat ini bisa berarti hari, bisa berarti minggu, bukan bulan tapi minggu, juga bisa berarti tahun. Nah, di dalam 70 minggu Daniel, istilah sabat atau minggu ini satuannya menggunakan satuan tahun. Ya, kita sudah tahu ini. Ini bukti-bukti bahwa sabat itu bisa berarti minggu, hari, atau tahun. Tapi dalam kasus ini, konteks ini, itu berarti tahun. Sehingga 70 minggu Daniel, ada 70 sabat Daniel, itu 70 kali 7 tahun. Tahun itu berarti 490 tahun, saudaraku. Nah, di dalam kembali ke slide ini ada 7 kali 7 tahun dan 49 kali 7 tahun. Totalnya 483 tahun. Itu dari sejak firman itu keluar sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus. Itu ada total 483 tahun, saudaraku. Nah, kemudian ayat yang ke-26, ini ayat yang ke-26, Daniel 9 ayat yang ke-26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Loh, siapa orang yang diurapi tapi disingkirkan? Dan tetapi orang itu tidak ada salah apa-apa. Itulah Tuhan Yesus. Sudah dijelaskan di dalam ayat yang ke-26, itu di akhir 62 kali 7 masa. Jadi pertama adalah 7 kali 7 masa, kedua 62 kali 7 masa, tepat di sini itu Tuhan Yesus mati, saudaraku, disalibkan. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, Yerusalem dihancurkan. Itu berapa ya, tahun 70 ya, Raja Titus itu menghancurkan Yerusalem. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bat. Nah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Di dalam ayat yang ke-25 itu, ini ujungnya di
62 kali 7 masa. Jadi total sudah berapa? 69 kali 7 masa. Nah, sesudah itu air bah akan datang. Ini kan, sesudah itu dalam King James itu the end of it, ya lihat ya, beda ya kalimatnya dengan terjemahan baru. Di dalam terjemahan Inggris kata the end of it, di akhir itu shall be with a flood, ada air bah, ada banjir. Ini nubuatan tentang apa? Inilah nubuatan tentang orang-orang kafir, orang-orang dari segala bangsa itu masuk iman. Itu di dalam air itu lambang orang banyak. Itu Yesaya 17 ayat 12. Itu orang banyak berbondong-bondong masuk iman, saudaraku. Itu menyerbu kerajaan surga. Kita baca Matius 11 ayat yang ke-12. Matius 11 ayat yang ke-12. Saya bacakan, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserbu orang. Itu di dalam terjemahan lama. Dalam terjemahan baru diserong, tapi dalam terjemahan lama dikatakan diserbu orang. Dan orang yang menyerbu itu merebut. Waduh, banyak. Termasuk saudara dan saya. Orang Israel berkeras hati, dia menolak Mesias. Tapi itu membuat kita bisa masuk iman. Janji keselamatan itu juga kita terima, saudaraku. Nah, inilah dimulainya zaman anugerah. Itu ini 2000 tahun terakhir, zaman gereja. Tapi nanti zaman Israel akan kembali lagi. Di zaman kerajaan 1000 tahun itu kita sudah bahas di dalam ayat yang ke-12 kemarin Yudas, yaitu penduduk kerajaan 1000 tahun itu ada 144.000 orang Israel pada mulanya, dan itu akan berkembang biak, umurnya seperti pohon-pohon. Ya, itu di dalam Roma 11 ayat 25. Kita bacakan lagi Roma 11 ayat yang ke-25. Itu sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, sebagian dari Israel telah menjadi tegar, gitu, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, masuk iman. Kemudian saudaraku, ini masih 69 minggu ya, kurang 1 minggu. Di mana 1 minggu itu di dalam ayat yang ke-27. Daniel 9 ayat yang ke-27. Itu raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ini ada satu masa yang sukar, saudaraku. Masa yang sukar. Dalam 1 kali 7 masa itulah masa 7 tahun. 1 kali 7 tahun. Nah, pada pertengahan 7 masa itu, 7 tahun berarti pertengahannya berapa? 3,5 tahun. Itu ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan. Nah, ini ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Dalam terjemahan lama ini dikatakan dan di atas bumbungan Ka'bah akan berdiri alamat kerusakan yang haram sampai semuanya telah ditumpas. Siapa yang berdiri di bumbungan Ka'bah? Kita baca Matius 24. Matius 24 ayat yang ke-15. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, itulah antikris. Inilah antikris. Jadi, pada pertengahan 7 tahun itu antikris itu membatalkan semuanya, saudaraku. Itu dalam Daniel 9 ayat 27, saudaraku, dibatalkan, menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Wow, hentikan semua. Dan ada kerusakan yang keji, saudaraku. Mengerikan. Ini zaman antikris, di mana semua orang itu akan mati, saudaraku. Ini di mana letaknya itu? Nah, ini 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua, itulah minggu ke-70 Daniel. Nah, saya lihatkan lagi di sini. 7 kali 7 masa di sini, sejak firman itu keluar Kores sampai ditambah 62 kali 7 masa. Ini Tuhan Yesus dibunuh, disalibkan. Terus 1 kali 7 masa tidak berlangsung di sini, saudaraku, tetapi berlangsung di sini, di ujung zaman
anugerah. Jadi ini saling melengkapi, saling tumpang tindih antara 7.000 tahun penciptaan itu, 7.000 tahun itu ada yang dinamakan masa selang, itulah zaman anugerah 2.000 tahun terakhir. Jadi 1 kali 7 masa ini terpencar jauh di ujung 2.000 tahun yang terakhir ini. Ya, kalau kita lihat tadi nah ini saudaraku, ini ya. Ini di ujung zaman gereja. Itu terbagi menjadi 2 bagian, 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua. Kita di tahun 2020 sudah sangat dekat menuju ke nubuatan minggu ke-70 Daniel ini. Jika masuk, kita akan tahu kapan pengangkatan itu. Tetapi ada tiga pengertian, ada 3 tafsiran tentang, atau ada 3 titik kemungkinan pengangkatan itu di mana. Ada di sini tepat pada awal minggu ke-70 Daniel terjadi pengangkatan. Kedua, di tengah-tengahnya pada pertengahan minggu ke-70 Daniel itu 3,5 tahun pertama itu ada pengangkatan, atau di akhir minggu ke-70 Daniel, di akhir 7 tahun ini ada pengangkatan. Mana yang tepat, saudaraku? Saya memberikan 16 bukti, saudaraku, di mana 16 bukti. Saya punya pembuktiannya, saudaraku, di mana minggu ke-70 Daniel tepat di tengah-tengahnya itu, setelah 3,5 tahun pertama itulah pengangkatan. Nah, di sini ini yang tepat. Kenapa? Ada alasan. Yang pertama, gereja masuk pemurnian. 1 Petrus 4 ayat yang ke-17, 1 Korintus 11 ayat yang ke-19, pertama-tama yang dihakimi adalah rumah Allah. Berarti gereja harus masuk di dalam pemurnian di sini. Ini adalah 3,5 tahun pertama adalah masa pemurnian. Nah, jika gereja masuk, kita harus masuk masa pemurnian. Jadi tidak mungkin pengangkatan ada di sini. Ya kan? Karena gereja harus masuk dalam pemurnian. Kedua, ada nubuatan dari Tuhan Yesus, nasihat dari Tuhan Yesus, di mana jangan sampai masuk musim dingin dan hari Sabat. Itu Matius 24 ayat 16 sampai 21. Itu jangan masuk hari Sabat. Di manakah hari Sabat? Dan di dalam itu Tuhan Yesus mengatakan apa? Pada masa itu ada terjadi siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Di mana itu? Itulah zaman antikris. Berarti Tuhan Yesus menasihatkan jangan masuk zaman antikris. Oleh karena itu, kalau pengangkatan di sini tidak tepat, karena gereja masuk antikris. Sedangkan Tuhan Yesus menasihatkan jangan masuk zaman antikris. Jadi lebih tepat di tengah. Kemudian, murka antikris pasti semua mati. Matius 24 ayat yang ke-22. Jikalau sekiranya tidak dipercepat, maka tidak ada satupun yang selamat. Jadi kalau masuk zaman antikris, pasti mati semua. Itu dalam Wahyu 5 ayat yang 1, Wahyu 6 ayat yang ke mana ini, saudaraku? Saya lupa, saudaraku. Di dalam Wahyu 6 Wahyu 6 ayat 9 dikatakan, ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Lihat, firman Allah dan karena kesaksian yang mereka miliki. 2 ya, itu dibunuh semua. Nah, kalau gereja masuk zaman antikris, mati-matikan semua kan. Nah, padahal janji Allah itu melindungi. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Nah, berarti tidak mungkin di ujung 7 tahun. Juga janji Allah tidak ditimpa murka. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Nah, jelas. Juga ada lagi, diberi sayap burung nasar untuk luput dari naga. Wahyu 12 ayat 14. Wahyu 12 ayat yang ke-14 dikatakan, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Berapa masa? 3,5 masa, berarti 3,5 tahun. Dipelihara 3,5 tahun. Berarti kan ini pengangkatan terus dipelihara 3,5 tahun. Terus kemudian perang Harmagedon. Jadi tidak mungkin di ujung, tapi di tengah. Nah, kemudian lagi, saudaraku, alasan berikutnya itu
yang diserang naga adalah keturunan yang lain. Itu di ayat yang ke-17, Wahyu 12:17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain, yaitu yang menuruti hukum-hukum Allah. Sama kan dengan Wahyu 5 ayat 9, hukum-hukum Allah, dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, juga punya dua, itu ciri-cirinya. Siapakah orang-orang yang memiliki hukum Allah dan kesaksian Yesus? Itulah orang-orang yang ketinggalan, saudaraku. Dimana dia punya firman, juga punya kesaksian, tapi nggak punya jam-jam doa. Mereka hanya punya firman di mulut aja, hanya firman cuman ya sekedar ngerti lah gitu, padahal tapi nggak dilakukan. Juga punya kesaksian Yesus Kristen, asal ngomong Kristen, nyebut Kristen, tapi tidak ada buah-buah kekristenannya. Itu akan ketinggalan, saudaraku. Dan itu yang diperangi oleh naga. Sedangkan perempuan itu terbang dengan sayap burung nasar, sehingga tidak mungkin di ujung, melainkan di tengah-tengah ini, saudaraku. Terakhir, ini ada janji tidak mati. 1 Korintus 15 ayat 51 dikatakan, di mana ada rahasia di sini, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Loh, kalau masuk zaman antikris berarti kan harus mati dulu. Sehingga yang lebih tepat adalah di tengah-tengah ini. Jadi minggu ke-70 Daniel dimulai, loncengnya dimulai. Itu 3,5 tahun akan ada peristiwa pengangkatan. Baru peristiwa zaman antikris, di mana orang-orang Kristen ketinggalan akan disiksa dengan siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Siksaan yang dahsyat dan disiksa sampai mati, baru masuk surga. Kalau ikut antikris, akhirnya juga binasa pada perang Harmagedon di ujung sini, saudaraku. Nah, itu adalah pembuktian-pembuktian di mana minggu ke-70 Daniel, titik pengangkatannya ada di tengah, saudaraku. Nah, ini 9 janji, ya. Saya biarkan ini saudara bisa catat. Ini 9 janji. Jadi saya sudah jelaskan di sini, saudaraku. Ya, ini alasan-alasan pembuktiannya. Nah, kita sudah sampai di ujung video ini karena ternyata tidak cukup waktu untuk menjelaskan titik penentuan. Nggak apa-apa, kita akan lanjutkan di video yang akan datang lagi tentang titik penentuannya. Yang jelas kita sudah mengerti tentang 70 minggu Daniel, kita sudah mengerti tentang minggu ke-70 Daniel, kita sudah mengerti tentang kapan pengangkatan itu, kita sudah mengerti juga kapan zaman antikris itu. Dan jangan sampai kita ikut zaman antikris, saudaraku. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu pasti datang. Pengecek-pengecek, mengolok-olok, biarkan. Yang penting kita setiap kali kita terus doa, kita terus baca Alkitab, kita terus beribadah, kita terus melayani Tuhan, kita semangat berapi-api ikut Tuhan. Sambil mendoakan mereka sehingga mereka juga terjamah hatinya, juga ikut bersama-sama dengan kita untuk sama-sama. Sehingga peristiwa pengangkatan itu kita siap dan masuk dalam surga yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.